Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Senang sekali kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini ya dalam podcast Bela Negara dengan tema Membangun Kesiapsiagaan Bela Negara di Kalangan ASN. Saya Indah yang akan membuka dan mendampingi jalannya acara. Meski judulnya podcast, jadi kita buat formatnya itu kita buat santai aja ya. Mohon. Hari ini Gitu. kita akan dipandu oleh moderator kita, Mas Raffi. Baik, untuk memulai obrolan kita, saya persilakan kepada moderator kita, Mas Raffi. Kepada Mas Raffi, silakan Mas Raffi. Baik, terima kasih Mbak Ida untuk kesempatannya di pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan Kak Indri di siang pagi hari ini. Saya akan bertindak sebagai moderator dalam podcast kita. Perkenalkan, saya Raffi Putra Ananta, panggil Raffi. Salam kenal untuk teman-teman dan Kak Indri. Sebelum kita mulai podcast pada sore hari ini, izinkan saya membacakan profil singkat terkait narasumber kita, yaitu Kak Indri. Untuk nama panjang beliau, yaitu Dr. Hewan Indri Permatasari MSc. Beliau adalah medik veteriner Madya di kelompok pengamatan penyakit hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uh, Sekian profil singkat dari beliau. Untuk pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman bisa langsung disampaikan. Silakan. Terima kasih. Mohon izin, Kak Raffi. Ya, baik. Mohon izin. Dengan Mas Nanda. Ya, Silakan, Mas. terima kasih Kak Raffi dan terima kasih untuk Kak Indri. Selamat sore Kak Indri. Sore. Perkenalkan, nama saya Nanda Adisa dari PRFP Jawa Tengah. Izin menanyakan terkait Oke. bela negara. Menurut Kak Indri sendiri, bela negara itu seperti apa sih Kak? Terima kasih. Bela negara. Oke. Selamat sore semuanya. Mungkin karena aku nggak ini ya nggak kenal satu-satu, tapi untuk semuanya selamat sore. Boleh tak panggil adik-adik itu boleh nggak sih, Mas dan Mbak? Adik. Karena pasti Boleh saya Kak. yakin semuanya pasti Ya, jauh boleh lebih Kak, boleh sekali. jauh lebih muda eh, jauh lebih muda daripada saya gitu ya. Tadi apa pertama bela negara begitu ya? Bela negara menurut saya begitu ya sebagai ASN. Mungkin bela negara lebih saya pahami sebagai sikap begitu ya, sikap seorang ASN balik lagi um, sebagai abdi negara, pelayan publik gitu. Jadi saya lebih menyoroti mungkin mungkin kalau di teori atau di buku-buku wawasan kebangsaan gitu akan lebih lebih sangat kritis, tapi saya akan menyoroti dari di profesionalisme dan uh, apa namanya pelayanan publik begitu, karena pada dasarnya semua ASN adalah pelayan publik di mana kita bekerja untuk melayani masyarakat, idealnya seperti itu. Wujudnya bisa dilakukan dalam semua hal begitu ya, dalam bidang apapun, tapi balik lagi unsur bela negara itu ada. Kenapa? Itu adalah satu sikap yang harus kita miliki baik secara fisik maupun secara mental, ataupun juga etika dasar kita sebagai ASN untuk terus membela negara kita, menjaga keutuhan negara kita Indonesia gitu melalui profesionalisme kerja yang kita lakukan di tempat kerja masing-masing, dan juga meningkatkan pelayanan publik yang kita di tempat kerja masing-masing, tentunya dengan cara disiplin, menjaga integritas dan juga
updating gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Begitu kira-kira. Kalau mumet, mohon maaf ini. Baik, Ya, baik Kak baik. Indri. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Kak Indri untuk jawabannya. Untuk Mas Nanda, apakah sudah menjawab nih, Mas? Alhamdulillah sudah Kak Raffi. Terima Oh kasih ya, Kak Indri. nah, ya, baik. Terima kasih Mas Nanda untuk pertanyaannya dan juga Kak Indri. Eh, Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Halo, ya, baik. Dengan Mas Furkon, silakan Mas. Iya, izin Kak Indri untuk bertanya. ya, Kebetulan kita kan di sini calon-calon ASN nih, berkaitan dengan konteks bela negara, kira-kira ada nggak pesan khusus buat para calon ASN ini untuk mengamalkan nilai-nilai bela negara? Tips-tipsnya atau pesan-pesan khusus buat untuk kami semua? oke. Mas, bagaimana harus menjaga etika di dunia kerja seperti itu. Jadi memang namanya juga di birokrasi tentu akan sedikit berbeda dengan uh, swasta maupun di sektor informal lainnya. Ada birokrasi, ada hierarki yang memang harus kita patuhi begitu ya. Jadi lebih ke seperti itu ya. Ada etika yang harus kita jaga agar profesionalisme lagi-lagi balik ke situ bisa kita tegakkan dengan lebih baik. Disiplin itu adalah bagian dari etika itu sendiri. Jadi disiplin, tepat waktu, kemudian ya makanya berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu itu sebenarnya lebih 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 mencerminkan profesionalisme walaupun saya yakin mungkin di beberapa tempat kerja teman-teman adik-adik ini pasti berangkat pasti akan tepat waktu tapi pulang nggak tepat waktu gitu. Tapi itulah bagian dari bagaimana kita mencoba untuk apa ya tips untuk menjadi ASN yang baik, kira-kira sih seperti itu. Ada lagi yang ingin dikritisi mungkin dari pernyataan saya nggak apa-apa juga kan kita diskusi aja toh. Baik, Mbak Mhm. Indri. Untuk Mas Furkon, Yuk. apakah ada komentar, Mas? Sudah cukup sih, Mas. Sudah cukup menjawab. Baik, baik. Terima kasih Mas Furkon untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait bela negara sebagai CASN mungkin teman-teman di sini? Izin Mas Raffi, Iya, baik. Silakan Mbak Sela. bagaimana caranya untuk kami ini ASN membangun kesiapsiagaan sikap bela negara di era digital dengan kondisi masyarakat di Indonesia ini kan sangat beragam begitu. Mhm. Hmm. Ya, Gitu. memang ya mungkin ini lagi-lagi subjektif ya dapat saya gitu. Generasi kalian, generasi adik-adik saya ini emang jauh menghadapi tantangan yang lebih lebih sulit, lebih menantang lah. Dengan adanya kemajuan teknologi itu kan pedang bermata dua ya. Kita memang lebih mudah dimudahkan, tetapi kita juga banyak menghadapi tantangan. Di era digitalisasi semuanya serba cepat, banyak sekali informasi-informasi yang mungkin tidak tidak benar berseliweran di media sosial dalam waktu yang sangat singkat. Dan ketika kita mau nggak mau kita memang harus mengikuti arus itu, kita pasti akan apa namanya ada waktu-waktu yang tercurahkan untuk bermedsos. Mau nggak mau pasti kita akan mendapatkan berita-berita dari yang benar, kurang benar sampai nggak benar sama sekali. Nah itulah mungkin pandai-pandainya kita
mau nggak mau inilah yang terjadi, banjir informasi itu terjadi. Jadi kita harus menyaring, pasti harus menyaring. Mungkin salah satunya adalah dengan banyak membaca, mau nggak mau ya. Meningkatkan literasi dan membuka kacamata kita lebih luas lagi. Jadi ketika ada satu atau dua informasi yang masih membuat kita ragu, mungkin kita bisa mencari informasi lagi dengan lebih baik dan membandingkannya. Kira-kira benar nggak ya dengan ini? Nah, itu juga akan terkait dengan bela negara gitu ya. Dengan um, mencari sumber yang terpercaya agar kita tidak semakin terseret kepada isu-isu atau berita-berita yang mungkin tidak benar begitu sih. Kalau menurut saya banyak membaca, meluaskan perspektif dan wawasan pandang kita. Nah, Ih, iya gitu, baik. Sela. Oke. Baik Mbak. Terima kasih Mbak Hendri untuk jawabannya dan Mbak Sela. Yuk. Untuk mereka yang ingin bertanya, Izin Mas Raffi, iya silakan Mbak Ya, Nurlita. Boleh langsung ditanyakan saja Mbak. Mbak, selamat sore. Mungkin menyambung ya tadi selamat pertanyaan. sore, Menyambung mungkin dari pertanyaan yang tadi, Dek Nurulita. Oke. Ibu, Ibu Mbak tadi bilang harus pintar-pintar untuk menyaring informasi. Nah, sebenarnya menurut Mbak seberapa penting sih, seberapa besar peran media sosial ini untuk mendukung aksi bela negara? Oke. Terima kasih. Kalau untuk zaman sekarang, Dek Nurulita ya. Dari Jawa bukan, Dek? Enggak. Dari Bandung, Mbak. Oh, kirain kirain aku. Oke ya. Jadi tadi seberapa besar? Apakah medsos penting gitu ya untuk mendukung bela negara? Kalau menurutku sih di saat sekarang tentunya medsos akan sangat penting. Medsos akan sangat penting untuk mendukung bela negara itu sendiri. Karena ya balik lagi ya medsos ini kan medsos inilah yang menjadi kayak sumber sumber berita dari masyarakat kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia sekarang. Jadi karena memang menyuguhkan konten yang lebih menarik gitu daripada membaca koran atau membaca media yang lebih panjang, mungkin medsos ini lebih banyak yang mengunjungi begitu, sehingga perannya sangatlah besar. Nah, untuk itu seharusnya, seharusnya ya kan generasi Z ini adalah harapan bangsa yang nanti akan meneruskan cita-cita perjuangan dari dulu sampai sekarang gitu. Seharusnya medsos inilah yang menjadi alat kita untuk menyebarkan hal baik begitu untuk sebagai ASN ya, menjadi media atau sarana edukasi, positif campaign gitu ya. Jadi ya itulah tantangan tantangan juga akhirnya bagaimana sesuatu yang baik dalam artian adalah uh, gampangnya semua masyarakat untuk mengakses internet dan media sosial bisa dimanfaatkan dengan baik dengan menyebarkan konten-konten yang baik, konten-konten yang positif tentang bela negara itu sendiri karena kaitannya itu tadi kepada masyarakat, kepada halayak yang lebih luas. Semangat sih, pasti bisa. Wah, baik Mbak Hendri, terima kasih. Eh, untuk selanjutnya mungkin teman-teman langsung saja. Halo, Mas Raffi. Saya mau bertanya kepada Kak Indri ya. Mungkin Boleh. karena udah banyak Ya, tadi pertanyaan dari teman-teman, mungkin ini bisa jadi penutup gitu, nggih. Uh, Kiranya bagaimana menurut Kakak agar sikap bela negara itu publik seperti itu? Terima kasih.
bagaimana bisa bela negara itu tetap eksis gitu kan, tetap eksis di Indonesia sampai sekarang ya balik lagi ke marwahnya ASN ya. ASN adalah pelayan aslinya itu. Mau nggak mau itulah itu dulu yang ditanamkan di diri kita bahwa kita adalah abdi negara, namanya abdi negara, pelayanan publik, pelayan masyarakat. Kalau itu sudah menjadi em, itu tugas kita, itu ada di hati kita, maka kita bisa bilang bahwa bela negara itu sudah ada di hati kita, nggak hanya kita ucapkan, tapi juga kita lakukan. Bentuk-bentuk kecilnya sangat banyak. Disiplin, disiplin itu satu contoh nyata banget terhadap bela negara. Disiplin tidak hanya terhadap disiplin waktu, tetapi juga disiplin disiplin yang lainnya. Jadi nanti 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 sambil ketika udah agak ada waktu gitu ya, nanti pasti akan merasakan sendiri sih disiplin disiplin ini tuh harus kita terapkan di mana-mana. Kemudian kejujuran, bagaimana kita harus bersikap jujur, integritas, ya nggak gampang sih, tapi itulah jujur memang hal yang gampang diomongkan, tapi mungkin kalian nanti juga akan menghadapi kendala untuk hal ini gitu. Tapi kalau itu bisa dilakukan menjadi ini sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, maka itu akan lebih lebih enak dilakukan dan menjadi teladan akhirnya kan kita sebagai ASN ini bisa menjadi teladan untuk masyarakat yang lain. Makanya kadang, oh ya, ini mungkin agak menyimpang dikit dari pertanyaannya di Aprilia. Tapi salah satu gini, kalau balik lagi ya, kita ASN, kita adalah pelayan publik. Mungkin nanti ada saatnya di mana teman-teman ini ada di dalam satu, misal kayak medsos, balik lagi ke medsos, karena apapun itu kehidupan kita nggak bisa dipisahkan dari medsos. Flexing di medsos, tapi kita akan kita akan ini coba kita sambil melihat juga ya medsos sekarang ya, flexing di medsos tapi pakai duit negara. Kadang-kadang kadang-kadang kita akan menemukan konten seperti itu. Jadi kalau bisa hindari hal-hal seperti itu sedari sedari masih calon gitu ya. Jadi kita juga harus tahu menempatkan diri di mana, karena balik lagi kita adalah orang yang diteladani sebenarnya. ASN itu orang yang diteladani oleh masyarakat. Jadi, Terima kasih Mbak Indri untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk teman-teman atas pertanyaannya. Dari jawaban Mbak Indri ini kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi seorang ASN adalah tantangan yang besar teman-teman karena selain sebagai masyarakat kita juga harus berperan sebagai menjaga image negara seperti itu sesuai yang disampaikan oleh Kak Indri tadi. Dan dengan perkembangan zaman yang saat ini sudah mulai masuk kita digitalisasi, semua semua hal tampak mudah dan kita juga harus menjadi ASN yang cerdas ya teman-teman dalam dalam menyikapi berbagai hal tersebut seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Indri dan juga teman-teman di sini yang sudah uh, aktif bertanya terkait materi podcast kita yaitu bela negara. Saya dari moderator juga mohon izin pamit. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Raffi. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Indri karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi, sharing ilmu, serta kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya dan ikut beraktif berpartisipasi.
Saya Indah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Waalaikumsalam. bela negara. Waalaikumsalam.